kasih Mas Abdi. Selanjutnya saya akan membahas tentang poin C ya. C itu menentukan panjang busur dan luas juring. Di sini kita juga akan mengingat materi dasar tentang lingkaran ya. Yang pertama itu keliling lingkaran, teman-teman semua masih ingat kan rumus keliling lingkaran apa ya? Ya, betul. 2 pi benar. 2 pi r atau pi d. Jika diketahui jari-jari, kita bisa menggunakan rumus 2 pi r. Apabila tidak diketahui jari-jari namun langsung diameternya, kita bisa menggunakan rumus pi d. Yang kedua, rumus luas. Masih ingat juga kan rumus luas ini adalah apa? Ya. Pi r kuadrat. Apabila diketahui r, namun apabila diketahui diameter, rumusnya bisa digunakan rumus yang kedua, yakni 1/4 pi d kuadrat. Selanjutnya kita langsung menuju ke poin C ya. Hubungan antara sudut pusat panjang busur dan luas juring. Simak ya. Hubungan antara sudut pusat panjang busur dan luas juring. Kita hapus ya. Jadi judulnya hubungan antara panjang busur dan luas juring. Kita gambar lingkaran terlebih dahulu. Di sini kita beri nama alfa, beta, dan gamma. Alfa, beta, dan gamma pada tiap-tiap jari-jari, garis jari-jari ya. Yang pertama kita akan memberi nama di sini A, selanjutnya di sini B, dan di sini C. Dari gambar ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya alfa besar sudut alfa kurang dari sudut beta kurang dari gamma, maka berlaku panjang busur BC kurang dari busur CA kurang dari busur AB. Maaf. Selanjutnya kita juga mengambil kesimpulan bahwasanya besar juring BOC kurang
kurang dari COA kurang dari AOB. Sebenarnya kita bisa menarik kesimpulan ini hanya dengan melihat gambar ini jika diperhatikan dengan saksama. Di sini jelas sudut alfa, beta, gamma itu berselisih. Alfa paling kecil, B sedang, dan gamma paling besar sudutnya. Jadi kita review ulang kembali. Besar sudut alfa kurang dari sudut beta kurang dari sudut gamma. Dengan kata lain, alfa sudut terkecil, gamma sudut terbesar. Selanjutnya poin kedua, busur BC kurang dari busur CA kurang dari busur AB. Otomatis karena besar sudutnya berbeda, maka besar busurnya pun juga berbeda dan alfa tetap paling kecil. Selanjutnya kita dapat menentukan luas juring, di mana luas juring alfa, beta, gamma pun jelas berbeda karena besar sudutnya pun dari awal kita katakan sudah berbeda. Dari gambar ini dan poin ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya besar sudut alfa per besar sudut beta sama dengan besar busur BC besar sudut alfa per besar sudut beta sama dengan besar busur BC per besar busur CA. Berlaku juga luas juring BOC per luas juring ya COA. Kita review. Besar sudut alfa per besar sudut beta sama dengan besar busur BC per besar busur CA. Berlaku juga luas juring BOC per luas ring COA. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita juga bisa mengambil kesimpulan dari gambar ini. Besar sudut pusat per besar sudut satu putaran. Singkat udah itu ekivalen dengan panjang busur BC per panjang busur AC. Besar sudut pusat per besar sudut satu putaran sama dengan panjang busur BC per panjang busur AC. Berlaku juga pada luas juring
luas lingkaran. Maaf. Jadi besar sudut pusat per besar sudut satu putaran itu sama saja dengan panjang busur BC per panjang busur AC. Juga berlaku luas juring per luas lingkaran. Oke. Baik. Di sini kita beri nama A, B, O, dan C. C saja ya. Kita apabila ada pertanyaan berapa panjang busur garis AB. Nah, kita bisa mencarinya dengan rumus panjang busur AB, busur AB sama dengan, kita beri nama sudut di sini dengan sudut alfa. Ini OC juga bisa disebut dengan R ya. Baik, besar sudut alfa itu besar busur AB sama dengan alfa per 360 derajat. Bu, kenapa 360 derajat? Karena kita mencari sudut alfa pada satu lingkaran, di dalam lingkaran. Nah, besar sudut di dalam lingkaran itu 360 derajat. Kita lanjut. Oh, ini lebih mudah di bawah saja ya. Sama dengan alfa per 360 derajat dikali 2 PR. Ya. Ya, itu tadi mendapatkan rumus panjang busur AB sama dengan alfa per 360 derajat. Dari mana 360 derajat dan kenapa 360 derajat? Dikarenakan kita mencari busur AB yaitu dengan sudut A ya, diketahui sudut A di dalam satu lingkaran. Yang lingkaran, setiap satu lingkaran penuh sudutnya 360 derajat dikali 2 PR. Nah, ini rumus panjang busur. Yang kedua, kita juga bisa mendapatkan rumus luas juring. Luas juring itu yang mana, Bu? Nah, luas juring di sini juga bisa, karena yang sudah diketahui itu sudut alfa ya, maka kita bisa mencari luas juring AOB. Nah, rumusnya gimana? Ya tadi kita sudah mengetahui sudut alfa, maka yang diketahui itu yang digunakan sebagai patokan untuk mencari dari pertanyaan itu. Di sini kita mendapatkan rumus alfa per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Layaknya rumus luas lingkaran. Di sini dapat dibedakan ya, Pak. Rumus panjang busur AB dan luas juring AOB walaupun sama-sama diketahui yang di sini tuh juringan, tapi kita bisa menghasilkan dua rumus. Yang pertama panjang busur AB dengan rumus alfa per 360 derajat dikali 2 pi r. Ingat ya, 2 pi r. Kemudian luas juring AOB karena yang di sini alfa ya, kalau misalnya di sini beta ya ganti beta. Alfa per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Biar kita mudah untuk menghafalkan rumus luas juring busur itu, pembedanya kan di sini ya. Nah, untuk alfa per 360 derajat itu sama. Kalau luas juring, ingat-ingat rumus luas lingkaran apa? Pi r kuadrat. Kalau panjang busur pakainya 2 pi r. Begitu ya. Selanjutnya materi akan disampaikan kembali oleh Mas Abdillah, kepadanya disilakan. D. Mengenal garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran yang pada gambar ini, dari gambar ini kita bisa mengetahui. Sebelumnya apa itu garis singgung lingkaran? Garis singgung lingkaran adalah suatu garis yang memotong lingkaran hanya pada satu titik, yaitu pada titik singgungnya dan tegak lurus
dengan jari-jari atau diameter melalui titik singgungnya. Jadi dari titik ini kita bisa melihat garis-garis singgungnya. Nah, kalau dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa pertama, garis M, N, dan garis P, N adalah garis singgung lingkaran. Garis M, N, dan garis P, N merupakan garis singgung lingkaran. Yang kedua, titik M dan P, titik M dan P merupakan titik singgung lingkaran. Kalau MN merupakan garis singgung, kalau M itu merupakan titik singgung. Kemudian garis OM dan OP merupakan jari-jari lingkaran. Berarti titik OM dan OP ini merupakan jari-jari lingkaran tersebut. Kalau titik M merupakan titik singgung, kalau MN itu garis singgung, maka OP, OM, OP merupakan jari-jari lingkaran tersebut. Kemudian sudut OMN, OMN, dan OPN. OPN merupakan sudut siku-siku. Jadi di sini ini adalah sudut siku-siku. Di antara OPN dan OMN ini adalah siku-siku keduanya. Kemudian OMNP merupakan bisa disebut dengan garis layang-layang singgung lingkaran. Ini adalah bang layang-layang yang bersinggung dengan lingkaran. Oke, kemudian yang kedua, menghitung panjang garis singgung lingkaran. Nah, untuk menghitung panjang garis singgung MN dapat digunakan teorema Pythagoras, yaitu ini adalah kita bisa menghitung dengan rumus Pythagoras, yaitu ON kuadrat sama dengan MN ditambah OM. MN kuadrat. Ya, maaf. MN kuadrat ditambah OM kuadrat. Nah, jadi bisa kita tuliskan juga MN akar dari ON kuadrat MN sama dengan akar dari ON kuadrat dikurangi OM kuadrat. Kenapa bisa akar? Karena seharusnya di MN ada kuadrat. Nah, kuadrat sama dengan akar itu sama saja, oke? Kemudian saya lanjut ke Mbak Nida lagi. Baik, kepada Mas Abdi ucapkan terima kasih ya. Selanjutnya kita masuk ke poin E. Ya. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih penerapan garis singgung. Tadi kan garis singgung sudah disampaikan pada dasarnya oleh Mas Abdi. Sekarang kita bahas ke penerapan. Berikut pembahasannya. Panjang ya judulnya. Baik, panjang sabuk lilitan minimal yang menghubungkan dua lingkaran dari jari-jari yang sama panjang. Gimana sih aplikasinya? Yuk kita simak ya. Kita beri nama A, B, C, dan D. Dimana ini sebagai R ya, sudah paham dari jari-jari itu yang bagaimana. Kita beri garis nama J.
Untuk menghitung sebuah lilitan itu apa sih? Lilitan yuk kayak tali yang dililitkan yang diputar-putar digulung-gulung. Kita kan bahas tentang penerapan garis singgung. Di sini panjang sabuk lilitan minimal yang menghubungkan dua lingkaran berjari-jari sama panjang. Poinnya adalah berjari-jari sama panjang. Jadi lingkaran 1 dan lingkaran 2 jari-jarinya itu sama. Saat kita ditanya berapa lilitan suatu ikatan atau dan sebagainya itu, kita bisa menggunakan rumus S sama dengan AB ditambah CD ditambah busur AD ditambah busur BC, atau 2J plus 2PR. Ya. AB plus CD ditambah busur AD ditambah busur BC. Jadi yang menghitung lilitan ya kita menghitung kelilingnya. Kita melingkari ini loh semuanya dari lingkaran ini, lilitan ini. Atau bisa juga hitung dengan di sini J, 2J ditambah 2PR atau 2 kali dari keliling lingkaran 2J plus keliling lingkaran. Baik, kita masuk ke poin 2. Panjang sabuk lilitan minimal yang menghubungkan dua lingkaran berjari-jari masing-masing R dan R. Jadi di sini lingkarannya itu nggak sama. Kalau tadi yang pertama itu sama lingkarannya. Kalau yang kedua satu besar, yang satu kecil. Nah, kita mendapatkan rumus S sama dengan 2 dari akar J kuadrat min jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil ditambah A derajat per 360 derajat dikali R ditambah B derajat per 360 derajat dikali jari-jari lingkaran besar. Di sini mendapatkan rumus 2 dengan akar J kuadrat dikurangi jari-jari lingkaran besar dikurangi lagi jari-jari lingkaran kecil ditambah A derajat. Jadi besok di sini itu sudah diketahui besar sudutnya per sudut lingkaran penuh 360 derajat dikali jari-jari lingkaran kecil ditambah B derajat untuk lingkaran besar per 360 derajat dikali jari-jari lingkaran besar. Sekian dari saya dan Mas Abdi. Silakan Mas Abdi bisa masuk. Sekian pembahasan dari kami. Bila banyak salah, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga bisa dipahami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.